Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kami bisa kembali menyapa Anda sewarga, tentunya dalam program kesayangan Anda, Doncast. Bersama saya, Doni The Kaiser. Dan saya, Don Bosco Slamon. Bang Don, apa kabar? Ya, baik. Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi kita. Bangun. Lama nggak melihat. Tapi ini penting, kenapa saya tanya kabar Bang Don? Iya. Ya, yang penting baik, sehat, bahagia. Karena kita itu sekarang kan tidak pernah lepas dari media sosial, Bang. Betul. Ya kan? Setiap hari kita juga menggunakan gawai yang terkoneksi dengan media sosial. Dan gaduhnya juga luar biasa. Gaduhnya, apa yang Abang paling sering terima informasi lewat medsos? Nah, termasuk yang sekarang kita banyak kali terima itu adalah kegaduhan kontroversi ijazah Pak Jokowi. Oh ya. Dan gaduhnya itu makin naik sampai pada tahap ketika itu ada gelar perkara. Oke, Dan khusus. sampai khusus kita pula ya? pikir ini kok lama dan belum selesai-selesai. Dan saya kadang-kadang merasa bahwa akal sehat saya itu tidak bisa menjangkau itu. Iya. Cuma kita mau tidak mau kan menerima arus informasi. Betul. Tanpa bisa kita tolak, kita cuma bisa menyortir ya Bang ya? Saya berusaha untuk diet informasi. Oh, menarik itu. Tetapi hal-hal seperti ini selalu menggoda untuk dilihat. Iya. Walaupun misalnya begini, ada kontroversi ijazah Pak Jokowi. Kata Pak Roy dan kawan-kawan itu ijazah palsu. Iya. Tapi pertanyaan jurnalistik saya selalu mengatakan, apa iya basis tuduhan mereka itu berdasar? Iya. Apakah data dia jangan-jangan ketika misalnya, oh ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Pasar Pramuka. Jangan-jangan apa yang mereka ambil juga dibuat di Pasar Pramuka. Itu yang Makanya kemudian semua nanti harus dibuktikan di pengadilan kan. betul. Makanya saya setuju, saya mau pinjam statementnya Bang Don soal kontroversi ijazah. Iya. Ini diksi yang menarik, karena kalau kita gunakan ijazah palsu, pasti itu diksi yang digunakan Roy Suryo dan teman-teman. Iya. Ya kan, sementara Pak Jokowi juga lewat laporan ke Polda, itu kan jalan terus kan, Iya. soal perbuatan tidak menyenangkan begitu Kita ya. tidak mau ada trial by the press. Ya. Tapi di Doncast nggak ada trial by the Doncast, Bang. Tentu. Kita akan diskusi, kita dudukkan masalah, kita taruh di atas meja kita ini, dan kami hadirkan juga orang-orang yang berkompeten, khususnya kita angkat isu kali ini soal kontroversi ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Kegaduhannya. Kenapa kita bahas soal kegaduhannya? Karena dari matahari terbit sampai tengah malam itu handphone saya tangtung dulu Bang. Ya kan? Apalagi di newsroom. Oke, Bang Don. Ya. Kita sudah hadirkan di sebelah kanan Bang Don ini sosok yang sudah tidak asing lagi, yang sering juga menghiasi layar Nusantara TV. Ya. Dia juga sebagai pendiri kedai kopi. Saya penggemar pikiran-pikirannya. Saya juga begitu. Karena kalau dia ngomong enak, Ya. easy listening, kontennya oke. Iya, masuk ya. Tapi saya tidak tahu kedai kopi yang dia dirikan itu benar-benar kedai kopi atau kedai politik. Hendri Satrio, Mas Hensat, apa kabar? Sensat. Baik, sehat-sehat. Wah, Sehat ya. Lama nggak ketemu. saya cukup kaget juga. Kenapa kaget? Pada saatnya apa kabar? Lah, emang kan jarang ketemu di kantor. Enggak lah. Ya, satu lantai beda ruangan, tapi ya. Kalau sama Mas Hensat ya apa kabar bener ya. Ketemunya biasanya pakai Zoom ya. Juga loh ini. Itu tetap seperti basa-basi, cuman sekali seminggu kita ketemu. Tapi kalau saya tanya apa kabar yang berikutnya, karena orangnya jauh. Jauh. Tidak di Indonesia. Ya. Ya kan, saat ini lagi di negeri Belanda. Kabur aja dulu. Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi. Mas Fahmi, apa kabar? Kabar baik. Hai, Selamat Mas pagi, Fahmi, Bang. luar biasa ketemu Ya. Anda di sini. Nah, Posisi sekarang lagi di mana ini? Di tempat khusus sih. Sekarang lagi di Maastricht saya. ketemu di tempat khusus sih, betul. Iya. Di Maastricht, di Belanda ya. Ini Bang Handri, saya kabur aja dulu sebentar nih ya. Tapi balik, Thomas. Insya Allah balik. Nah, ini berarti Mas Fahmi ini gengnya Karding. Dari Karding itu kan kabur aja dulu. Oh iya. Kalau Cari kerja di luar negeri. Iya. Atau mungkin calon dirjen nanti nih. Kalau Mas Hensat nggak ada keinginan untuk masuk kabinet begitu? ya amin aja. Oke, kita mulai dulu ya. Kenapa kita berdiskusi di Doncast? Karena semua gara-gara Mas Fahmi punya hasil penelitian Drone Emprit ya kan, yang seminggu terakhir ini juga kita diskusikan di Nusantara TV. Mas Fahmi, saya minta Anda update dulu, khususnya hasil risetnya Drone Emprit selama seminggu terakhir, dan kalau bisa sudah ada perkembangan pasca berlangsungnya gelar perkara khusus ini. Silakan Mas Fahmi. Baik, terima kasih ya. Jadi
Ini saya lagi enak-enak di Maastricht nih, tempat lahirnya Euro. Kemarin dihubungi. Aslinya saya diajak ngomong politik ya. iya. Bentar lagi saya traveling balik ke Jerman soalnya. Jadi tadi minta analis saya menyiapkan analisis terkait dengan kontroversi ya. Saya pakai istilah kontroversi seperti yang disampaikan selama seminggu terakhir. Jadi pertama saya ambil dari isu tentang Pak Jokowi dulu. Ya, sebelum masuk ke sana. Jadi sebetulnya isu yang terkait dengan Pak Jokowi itu apa saja? Apakah benar memang masalah kontroversi ijazah palsu ini yang paling besar ya topiknya. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, terutama seminggu terakhir, yang paling besar terkait dengan Pak Jokowi itu adalah memang urusan ijazah. Ya, kemudian itu sekitar hampir 40% lebih itu percakapan tentang Pak Jokowi terkait dengan ijazah. Jadi beliau itu tidak banyak dibahas tentang isu yang lain, tapi ijazah mulu nih. Gitu. Kemudian terkait dengan kasus Tom Lembong, itu kan luar biasa juga, tapi hanya 5%. Ya, kemudian ada kasus yang lain, isu yang lain, yaitu pemakzulan Gibran. Ini kan menyeret Pak Jokowi juga. Ini terkait hanya sekitar 3%. Jadi ketika mengangkat masalah ijazah, karena memang ini yang lagi ramai betul ya terkait dengan Pak Jokowi gitu, ya, sekitar 40% lebih. 40% Kemudian yang besar sekali itu. Kemudian kita lihat, jadi isu tentang ijazah ini, seperti yang Bang Don ceritakan tadi, ini kenapa kok masih jalan terus ya? Lama sekali, banyak sekali isu dan ini terus yang dikawal seolah itu. Kalau saya lihat di peta sosial network analysis ya, kami coba lihat apa sih yang membuat isu ini kok jalan terus? Karena memang di dalam media sosial itu ada namanya engagement. Faktor engagement itu yang melibatkan orang lain ikut berbicara, orang lain ikut posting, ikut meramaikan, dan petanya luar biasa besar. Ada pro dan kontra, ya. Pro kontra artinya kontra Pak Jokowi lah ya. Kontra Pak Jokowi terkait dengan ijazah palsu itu besar sekali. Ya, didrive oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Hampir setiap minggu itu kan ada pembahasan di televisi juga, sehingga di media sosial terjadi resonansi juga. Media sosial menerima, kemudian di televisi juga merespon lagi. Jadi ini yang menyebabkan nggak berhenti-henti. Sementara yang pro Pak Jokowi ada, tetapi kecil sekali, beda dengan zaman dulu. Saya lihat akun-akunnya saya nggak pernah kenal. Akun-akunnya ada angkanya di belakangnya. Kalau dulu kan top influencers yang mendukung Pak Jokowi. Sekarang saya lihat itu di dalam kasus kontroversi ijazah ini. Kira-kira demikian ya, kalau saya lihat. Jadi pasca gelar perkara ini isunya juga jadi makin naik ya. Karena itu jadi bahan juga buat mereka yang mendukung Pak Jokowi. Lihat nih, ada ijazah asli atau ini ada hal yang bisa dipakai untuk mendukung Pak Jokowi gitu. Di sisi yang lain, Roy Suryo juga nggak mau kalah kan dengan serangan-serangannya. Artinya Mas Fahmi, pasca gelar perkara khusus malah isu atau nama Jokowi malah makin nambah ya di percaturan media sosial begitu ya? Ya betul. Jadi setiap kali ada isu di media sosial muncul di televisi, begitu di TV muncul di media sosial. Apalagi kalau ada isu namanya offline. Gelar perkara itu bukan lagi online tapi offline. Dan kalau kita lihat ini kan seperti offline gelar perkara. Ini kan jadi dialektika. Tadinya itu berasal dari mana? Kan dari online. Kontroversi dibangun terus-menerus pelan-pelan di dunia online, mendapatkan respon yang sangat bagus dari publik. Bagus dalam artian saya nggak bilang positif negatif ya, tapi sangat bagus dalam si engagement ya. Dimagis sama PUBG sampai ke dunia offline, sampai terjadi gelar perkara. Ini artinya sesuatu yang sangat besar. Karena biasanya online selesai online saja. Ini tidak. Lama sekali. Itu menjawab kenapa handphone Bang Don nggak berhenti notifikasi ya Bang. Mas Hensat, penjelasannya Mas Fahmi kan sudah bisa kita tangkap. Tetapi kan Anda sebagai ahli komunikasi politik, spesialis di situ, lihat kegaduhan seperti ini dari perspektif komunikasi politik. Gimana Mas? Jadi sebetulnya saya melihat langsung ada 3 kubu kan di sini. Kubu yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli.
kubu yang percaya bahwa itu palsu, dan yang ketiga bodo amat gitu. Ada juga kubu bodo amat. Pasti ada. Anda yang mana, Mas? Anda masuk yang mana? Kalau saya masuk di kubu yang terserah UGM. Oh iya. Ada 4 dong. Ya itu sebetulnya bodo amat itu. Jadi gini maksud saya, kalau di kasus ini kan kita mesti lihat ini ujungnya ada di mana sih. Jadi kalau kita dalam dunia akademisi, ada latar belakang, terus ada tujuan penelitian, nanti hasilnya apa. Nah ini saya belum lihat hasilnya ini mau kemana. Apakah hasilnya ini memang ada keuntungan politik untuk Pak Jokowi atau hanya untuk kepuasan pribadinya Roy Suryo dan teman-teman? Kalau saya sebagai akademisi memang pada saat UGM menyatakan itu asli, maka saya berpendapat ini asli. Dan Pak Jokowi saya yakin tahu bahwa bebannya itu sekarang ada di UGM. Karena dia ngeluarin, bahkan menurut saya levelnya kepolisian dengan levelnya UGM itu jauh lebih tinggi UGM. Makanya dia jadi rektor UGM sekarang tuh berat banget. Karena harus mempertahankan itu. Saya juga agak aneh sih pada saat kemudian UGM masuk ke arena pagi-pagi dan menyatakan itu asli. Padahal dengan bergulirnya isu ini banyak hal yang muncul tiba-tiba muncul baru lagi. Tapi kalau kita kembali ke pernyataan saya tadi, memang Roy Suryo juga mesti menjelaskan ini ujungnya mau kemana. Apakah kemudian setelah ini juga digugat ijazah SMA-nya Pak Jokowi, karena desas-desusnya SMA 6 Surakarta itu baru ada tahun 86, sementara Pak Jokowi lulus tahun 85, kan nggak mungkin ada tarik mundur kan. Saya sempat ketemu Mas Hen sama Roy Suryo dalam beberapa dialog di Nusantara TV, dan saya tanya ujungnya kemana? Kayaknya berjelit-jelit kata dia. Bahkan semalam saya ngobrol sama Bang Richmond kan, ini kemana ujungnya? Oh, pelurunya masih banyak. Saya pancing misalnya ya, setelah Jokowi apa? Gibran, Kaisang, bahkan Jan Etes pun ya. Iya. Di sini Roy Suryo buka kaos. Buka kaos memperlihatkan bahwa ini masih banyak ini kira-kira itulah. Pelurunya banyak. Tetapi poinnya kan selalu ada pertanyaannya. Nggak tahu saya, tapi sebagai jurnalis kan kita selalu skeptis. Betul. You punya data itu basisnya valid nggak? Dari mana? Kalau tidak valid itu garbage in, garbage out. Kira-kira begitulah. Sekarang dia bilang valid, tapi kan valid itu kan harus di verify betul begitu. Itu kan sebabnya ketika sampai di Bareskrim bilang tidak ada soal tentang keaslian. Betul. Lalu kemudian dengar mereka bawa data-data yang kemudian diperlihatkan kemarin oleh Roy Suryo. Kembali lagi pertanyaannya, apa itu data valid? Karena ketika kita gampang menuduh misalnya ijazahnya Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka, kan bisa juga sebaliknya. Jangan-jangan yang di bawah ini juga dicetak di Pasar Pramuka. Gitulah. Atau dibikin sendiri. Tanyakan juga soal itu, dan jawabannya sangat hakul yakin loh Bang. Makanya sebetulnya ini terlalu banyak desas-desus. Desas-desus yang SMA tadi, desas-desus yang ijazah mana yang asli mana tidak, kemudian ada skripsi, ada KKN dan lain-lain. Tapi yang memang belum terjadi sampai hari ini itu tampil bareng UGM dan Pak Jokowi. Itu belum terjadi tuh. Mungkin kalau kemudian tampil bareng ya itu mungkin agak meredakan, tapi walaupun tidak menjawab pertanyaan apa-apa. Jadi kalau kita melihatnya ini memang satu persatu keluarga Jokowi ini mulai muncul, dipermasalahkan. Baru-baru saja di Sumatera Utara kawan Mbak Jokowi ya. Kemudian juga Mas Gibran lagi rame nggak jadi dikirim ke Papua. Belum lagi Kaisang dan lain-lain. Tapi balik lagi ke isu ini, kalau saya memang Bang, ini bebannya ada di UGM sekarang. So hati-hati UGM. Kalau sampai ternyata terbukti tidak asli, terus UGM mau gimana? Mau bubar nih kampus? Karena kan menanggung beban yang luar biasa. Apalagi kalau kita lihat tadi kata Bang Ismail Fahmi, 40% bicaranya tentang ijazah. Jadi mungkin orang yang bodoh amat itu juga mau nggak mau ngejutin juga itu ijazah itu. Tapi ya itu tadi ujungnya ini ada kemana? Sudah selesai dia jadi presiden. Lantas apa yang akan dikejar nih? Apakah kemudian kita dituduh dibohongi nih satu negara ini? Karena saya pernah juga yang itu. Dia katakan ya kita kalau terbukti bersalah ya kita palu satu negara. Sebentar, saya pinjam ujungnya Mas Hensat tadi, Bang Don, saya mau nanya.
kita kan sesama jurnalis kan istilahnya kan juga harus melihat secara berimbang kan. Betul. Tapi kalau saya pakai istilah barisan sakit hati sekarang bangkit lagi, bagaimana kalau abang lihat ini? Ya kan mungkin lebih baik sudah selesai yang dia Tapi karena ini kan soal politik gitu. Saya lebih tertarik kalau mau tanya lagi ke Mas Fahmi. Oke. Kita mau tanya tentang posisi para netizen itu untuk percaya keaslian atau palsu ini gitu. Kira-kira seperti apa angkanya Mas Fahmi? Kalau dilihat dari pendukung ya, saya ada peta social networknya itu bisa tampak kayaknya saya belum dapat angkanya, tapi dari besaran itu 60% lebih, itu gede banget itu pro Roy Suryo lah katakan gitu. Jadi yang mendukung itu. Ya, jadi kalau dibilang siapa yang banyak percaya, mana yang banyak dipercaya antara yang bahwa ini palsu atau tidak, lebih banyak percaya bahwa ini palsu. Ini kalau dari peta volumenya saja ya. Nah, tapi kan berbeda kalau seandainya kita tanyakan, beberapa survei kan menanyakan langsung kepada masyarakat. Mereka tidak bersuara. Artinya memang harus dilihat antara percakapan di media sosial itu kadang tidak menggambarkan yang real di masyarakat. Harus ada dua-duanya. Makanya pertanyaan lanjutannya Mas, ini yang bersuara itu mana yang buzzer, mana yang organik? Seperti apa sebetulnya komposisinya? Kalau dilihat ya, ini kan saya lihat akun-akunnya itu turunan dari Pilpres yang sebelum-sebelumnya. Ya. Di dalam Pilpres sebelumnya itu kan banyak itu. Kalau dibilang organik, definisi organik Bang, buzzer itu organik. Ya. Mereka yang hanya meretweet juga artinya memang akun betulan. Sementara yang tidak organik itu menggunakan bot. Jadi ini sangat organik juga sama, karena terus-menerus. Kalau kita menggunakan bot, bayangan saya itu dengan volume pengguna yang begitu besar yang mendukung bahwa ini adalah palsu, itu biayanya sangat besar gitu. Sementara saya lihat ada beberapa akun ya, kelompok akun yang cukup kecil yang mencoba untuk mengcounter, itu ada indikasi penggunaan bot misalnya, dan itu nggak bisa terus-menerus, nggak bisa sustain. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Sementara kalau yang ini natural sekali. Tapi ya itu tadi, ini kan polarisasi dari Pilpres yang kemarin. Yang mana memang sangat besar, yang kontra Pak Jokowi sangat besar, dan mereka terus bercakap secara konsisten, yang bisa menjawab, bisa membuat sebuah isu itu jalan terus-menerus gitu. Iya, karena ada semacam ikatan emosional ya Bang Nun ya. Makanya saya balik lagi ke Mas Hensat tadi soal diksi barisan sakit hati yang belum kelar, cinta lama belum selesai begitu, sampai kemudian menjadikan Jokowi sudah selesai menjabat. Ini kesempatan, komentarnya. Ya, kalau barisan sakit hati kan kita nggak bisa mengatakan bahwa itu selesai gitu. Tapi apakah kemudian Roy Suryo, Rismond dan teman-teman itu dan kawan-kawannya maksudnya itu adalah barisan sakit hati, kan kita belum pernah nanya juga. Saya juga belum pernah nanya juga. Berkali-kali kan kalau kita ketemu di studio, Roy Suryo bilang ini demi kebaikan umat aja, dia nggak ada kaitannya sama barisan sakit hati. Tapi kalau kita lihat perbincangan itu memang sudah sampai perbincangan di warung kopi. Jadi artinya banyak juga yang menaruh perhatian terhadap kedai kopi itu. Jadi banyak yang menaruh perhatian tentang case itu. Iya betul. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini barisan sakit hati atau tidak, menurut saya tidak, karena akhirnya banyak sekali orang yang bertanya, oh ini jangan-jangan beneran palsu nih. Makin lama isu ini berkembang, nanti coba tolong dicek di Bang Ismail Fahmi, makin lama isu ini berkembang, makin banyak orang percaya kalau itu palsu. Kalau itu bacaan saya di media sosial. Makanya saya balik lagi, setiap kali ada yang bertanya, saya balikin lagi itu ke UGM. Biarkan bebannya itu ke UGM, karena begini loh Bang. Negara ini kan harus maju ya. Kalau kita stuck banyak urusan lah, urusan ijazah ini repot juga gitu. Tapi memang yang saya harus geleng-geleng kepala sih. Ini Bang Roy Suryo dan kawan-kawannya tidak mundur satu jengkal pun. Bahkan mereka terus-menerus memberikan bukti baru lagi, dan selalu mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang rasional buat kita. Tentang skripsi, tentang KKN, kemudian ada tampilnya seorang dosen yang namanya Pak Kasmujo, tiba-tiba muncul lagi ada Universitas Pasar Pramuka. Jadi isu-isu ini terus-menerus berkembang, desas-desusnya semakin naik,
Dan kita yang terbiasa dengan film-film konspirasi, mulai juga, wah ini jangan-jangan nih. Apalagi kemudian mulailah PDI Perjuangan di kotak-katik kan, muncul lagi orang-orang PDI Perjuangan yang bicara itu. Jadi kita nih, wah, masuk tuh barang. Wah, ini luar biasa sekali. Tapi apakah kemudian ini menguntungkan Pak Jokowi secara politik? Menurut saya tidak sepenuhnya. Karena tapi tahan dulu, banyak tidak positifnya. Soal itu tahan dulu, kita bahas di segmen berikutnya. Karena saya lihat kopinya sudah mulai habis ini ya. Beda lah kopi di sini sama di kedai kopi. Tadi saya sudah bilang esteller deh ya. Selanjutnya untuk segmen berikutnya. Kalau esteller nanti penonton kita ikut teler. Jangan kemana-mana pemirsa, Doncast segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamon. Dan Bang Don ternyata tidak cuma rame di media sosial, kita pun rame di sini. Tapi pencerahkan ya. Iya, menurut saya kita perlu tanya ke kedua beliau ini. Mas Fahmi, ini kan sepertinya berebut wacana untuk memenangkan publik sebetulnya. Kalau kita lihat ya, jadi selalu ada novum, entah benar atau tidak itu belakangan gitu. Tetapi itu keributannya dan perebutan wacana di publik seperti kata Mas Hensat tadi, itu kemudian bisa-bisa lama-lama orang akan percaya gitu. Nah, kan kita tahu post-truth. Orang percaya apa yang ingin dia percaya. Belum tentu karena data dan faktanya seperti itu. Jadi orang hanya mau mendengar apa yang ingin saya dengar. Yang tidak ingin saya dengar walaupun benar, saya menganggap itu salah. Kira-kira seperti apa kalau ada perebutan wacana seperti ini di sosial media, Mas Fahmi? Itu Bang Dan, itu kita bicara soal disinformasi dia. Oke, asumsi ya seperti kita berbicara salah. Percaya dari institusi yang ada bahwa ini katakan asli sebetulnya. Dan apa yang ada di media sosial baca seperti disinformasi seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal bagaimana menghadapi hoax atau disinformasi itu sebetulnya simpel. Hoaxnya apa? Kemudian kasih fakta gitu. Dengan fakta yang clear, yang jelas, itu harusnya sudah selesai gitu. Nah, mungkin di ini yang terjadi adalah yang dilihat oleh publik adalah fakta-fakta yang disampaikan itu tidak bisa diterima, fakta-faktanya belum meyakinkan buat mereka, sehingga yang terjadi adalah kontroversi yang tiada henti. Ini sangat merugikan bangsa Indonesia sebetulnya. Begitu banyak isu-isu yang kita hadapi, isu internasional, geopolitik, tentang ekonomi dan lain-lain, itu tertutup. Banyak perjuangan kawan-kawan juga kan yang ada di Indonesia, itu juga ada kena masalah dengan tertutup oleh isu ini. Kalau kita bicara soal siapa yang untung, banyak sekali pihak yang untung, Bang. Dengan isu ini akhirnya siapa itu? Artinya mereka ada isu-isu yang lain akhirnya dengan mudah tutup oleh isu Pak Jokowi. Ini kan bisa jadi teralihkan kasih dengan adanya gitu. Tapi Pak Jokowi apakah beruntung atau tidak? Seperti Bang Hensat tadi sampaikan, bisa jadi ya bisa jadi tidak di situ. Makanya di sini kalau kita bicara soal kontestasi, kita sebetulnya saya melihat ini ya, ini adalah isu disinformasi. Ya kalau institusi melihat bahwa ini sebuah disinformasi, clear, simple, sampaikan data dan fakta. Karena teorinya seperti itu. Disinformasi itu bisa dijelaskan, bisa dipecahkan dengan sesuatu yang sangat terang. Jelas, itu betul. Terang sekali. Ada quote yang menarik dari Elon Musk ya. Sunlight is the best disinfectant. Cahaya matahari. Betul. Sunlight bukan disinfektan. Jadi cahaya matahari itu sesuatu yang terang benderang, itulah disinfektan. Disinfektan itu alat cuci ya, untuk mencuci pemikiran-pemikiran yang nggak benar. Disinformasi itu bisa dipecahkan dengan sesuatu yang terang. Saya kira demikian. Ya, Mas Hensat, lihat pertarungan wacana publik ini. Gimana, Bang? Bagaimana Anda membaca? Karena itu tidak pernah berakhir. Jadi tadi kalau kata Mas Fahmi kan itu ada disinformasi, ada hoax, tapi gampang untuk menjawabnya. Tunjukin faktanya. Tetapi kalau kita lihat, sekarang ada fakta. UGM mengatakan asli. Kemudian KPU, KPUD
Kan sudah melewati itu semua gitu. Tapi itu tetap tidak cukup begitu. Gini memang, saya mundur banyak ya, bukan mundur sedikit, mundur banyak. Memang ada trust issue nih dengan Pak Jokowi kan. Dia pada saat menjadi presiden, sebelum jadi presiden, itu ada isu-isu yang belum selesai. Yang paling mudah SMK. Ya, itu kan sahabatnya tuh langsung bicara, sudah ada 4.000 usaha, itu satu. Terus kemudian ada lagi case-nya misalnya 11.000 triliun. So, banyak banget trust isu yang melekat ke tubuhnya Pak Jokowi. Memang dia dicintai rakyat. Tapi yang begini-begini rakyat nggak lupa. Sehingga pada saat ada isu ijazah, rakyat langsung ingat, ini jangan-jangan mirip-mirip SMK ini. Memang beneran begini begitu. Jadi trigger ya? Ya bahkan Bang RG itu Rocky Gerung bilang ini ijazahnya asli tapi orangnya palsu. Tapi yang terjadi hari ini memang banyak sekali yang tidak percaya karena memang mengikuti perjalanan Pak Jokowi. Dan ini sekarang memang ditunggu. Saya terus terang saja, yang saya pegang karena sebagai akademisi, UGM. UGM bilang asli ya, asli. Tunggunya begini Mas Hensan. Pak Jokowi bilang tunggu di pengadilan. UGM bilang tunggu di pengadilan. Ada yang menarik di case ini. Biasanya kalau polisi sudah bilang, selesai. Iya betul. Tapi ini enggak. Ya udah teman pengadilan, bahkan Rasul teman-teman itu makin kenceng dan banyak juga rakyat menunggu itu. Yang paling pusing menurut saya sekarang itu ya rektor UGM. Saya balik lagi nih ajak UGM karena saya kaget juga begitu UGM. Kenapa dia mau masuk pagi-pagi dan langsung menyatakan asli? Nah, mungkin harapannya Mas masuk pagi-pagi supaya selesai ya. Ternyata enggak juga kan. Walaupun ada juga salah satu pejabat negara, saya ngobrol dengan dia. Hen, itu udah dicek, dibandingkan dengan puluhan ijazah lainnya di masa yang sama, itu sama semua. Pertanyaannya, kenapa kemudian nggak berhenti ini isu? Jadi saya tadi berkesimpulan, ini ada trust isu di tubuh Pak Jokowi. Sehingga isu ini terus-menerus dipertanyakan. Trust isu tidak akan selesai lewat pendekatan hukum, harus politik atau bagaimana? Ini yang mau nggak mau yang pembuktian pengadilan. Yang paling tinggi kan itu. Sekarang misalnya, tadi dibilang, itu sama semua kok. Ijazahnya identik gitu ya, misalnya. Tapi kemudian ditemukan lagi hal baru. Coba lihat, masa ada apa sih dia bilang stempelnya itu foto di bawah stempel misalnya. Saya berpikir ya juga ya. Jadi kita juga mulai terpengaruh tuh nanya-nanya itu, walaupun itu juga yang kemudian sebagai jurnalis saya bertanya, apa itu bisa dibuat sendiri juga bisa kan? Bisa. Makanya pada saat ini ada pasar pramuka yang lebih seru lagi kan, Pak mantan Wamen itu bilang, udah dong, disudahi dong, jangan ribut dong. Dia seperti, aduh gue pengen tidur tenang deh, kok lo bawa-bawa gue sih, ya gitu-gitu loh. Saya mau tanya ke Mas Fahmi, ini kan sering kegaduhan di luar, itu bisa jauh lebih besar dari substansi. Betul. Kira-kira gitulah. Sering, ya ini urusan pengadilan. Sebentar selesai, tunjuk, putuskan, selesai gitu. Tapi di luar, itu ramai sekali. Apa penjelasannya Mas Fahmi? Ada beberapa hal Bang. Dan kalau saya lihat biasanya itu ya isu besar itu paling seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan itu mentok. Ada isu yang sangat besar waktu itu Omnibus Law, RUU KUHP, sebulan. Tapi itu pun memang luar biasa ya, itu luar biasa. Dan di sana ada permainan buzzer dan lain-lain. Nah isu ijazah kontroversial Pak Jokowi ini unik sekali kalau saya lihat. Kalau kita lihat dari masyarakat saja, ya dari masyarakat saja mereka membicarakan, saya nggak yakin kok ini bisa sampai selama ini. Betul. Paling sebetulnya beberapa bulan sudah selesai harusnya ya. Tetapi kenapa ini bisa terus menerus? Artinya memang ada upaya ya kalau saya lihat itu untuk membuat ini menjadi panjang, terus menerus panjang lama sekali ini. Dengan kontroversinya tetap ada. Disampaikan data dan fakta seperti saya sampaikan tadi. Kalau kita bicara disinformasi, memang sudah ada upaya. UGM muncul pagi tadi ya, seperti Bang Hensat pagi-pagi kok muncul bilang bahwa ini adalah asli. Ini satu upaya untuk memberikan fakta ya, disinfektan tadi. Tapi karena memang betul ada trust isu, tapi kan terus menerus sampai sekarang pun masih belum selesai.
Jadi ini sesuatu yang sifatnya bukan lagi agenda publik kalau saya lihat. Publik sendiri mungkin sudah terbawa dengan agenda yang lagi berjalan. Iya. Ya, oke. Mas Hensat, penjelasan kenapa begitu berkepanjangan tadi itu loh. Nah, yang menarik juga. Kan banyak sekali orang-orang Pak Jokowi di pemerintahan sekarang ya. Iya. Tapi mereka sepertinya menghindari isu ini. Jadi banyak juga para pembela Pak Jokowi nggak mau masuk ke isu ini. Takut terjebak juga karena mereka sendiri nggak tahu ujungnya di mana, atau memang nggak percaya nih kalau ini asli gitu. Jadi mereka juga takut gitu untuk masuk. Atau tidak percaya bahwa tuduhan palsu gitu. Nah itulah macam-macam kan. Jadi ini memang kemudian jadi lama karena ya nggak ada itu kebukti keasliannya. Sementara ya kita memang harus tunggu pengadilan. Tapi itu menarik tadi pernyataannya Mas Fahmi. Kalau pengadilan sudah memutuskan, kan belum tentu inkrah juga. Masih ada peninjauan kembali dan lain-lain. Makanya pertanyaan publik gue nih, Roy mau ngapain sih sebetulnya? Dia mau membuktikan apa? Kok baterainya penuh terus, energinya nggak bisa akhirnya kan juga kepikirannya orang, emang ini orang mau menjatuhkan Pak Jokowi. Bahkan ada juga teori konspirasi yang lain kan. Ini memang Roy sama Pak Jokowi sudah kerjasama ini. Mempertahankan isu supaya lama nih. Ya sama-sama happy kan. Roy dapat panggung juga. Jokowi dapat panggung. Tapi kan itu kan isu-isu yang akhirnya beredar aja di publik dan di media sosial. Tapi menurut saya, apakah isu ini akan terus-menerus bertahan lama? Ini tentang luka lama tadi trust tadi itu. Jadi ya memang ditahan-tahan terus. Kalau menurut saya, selama ini kemudian diizinkan untuk dibuka, ini nggak selesai. Ada poin yang ingin saya tanyakan. Ini kan tadi susah dihentikan. Ini kan politik itu sering harus punya komoditas kan, termasuk isu seperti sekarang. Tetapi problem yang lain adalah bahwa ini kan kembali lagi bahwa itu politisasi, begitu. Sebagai ahli komunikasi politik, isu-isu kayak begini gitu, kapitalisasi politiknya akan seperti apa sebetulnya? Terkadang kan memang susah mencari isu politik yang diminati publik. Betul. Kemudian susah sekali kita mendapatkan isu politik yang dianggapnya aman untuk diperbincangkan. Misalnya case-nya kematian diplomat ya. Ini banyak orang yang masih deg-degan juga ngomong ini nih. Ini ada apa nih di belakang ini? Jangan-jangan ada sebuah hal yang besar yang kalau kita omongin kita juga ikutan bahaya gitu ya. Tapi kelihatannya isu Pak Jokowi ini menjadi isu politik yang biasa aja. Kayak zaman Soeharto dulu misalnya. Kita bicarakan hal-hal tentang bagaimana anaknya Soeharto berbisnis. Itu dari takut-takut lama-lama kita semua ngomongin itu. Nah kelihatannya juga isu ijazah Jokowi ini dianggap isu yang panas, cuma aman juga untuk dibicarakan sehingga diskusinya ya lancar. Saya mau tanya ke Mas Fahmi, ini kan cerita beda keberanian orang bicara off air atau face to face dengan bicara di media terbuka seperti sosmed yang kadang-kadang tidak kelihatan mukanya. Tidak kelihatan mukanya, tidak diketahui orangnya sehingga dia bisa ngomong apa saja. Dan kadang-kadang kasar sekali misalnya. Bagaimana sebetulnya hal-hal ini bisa dipantau di tempatnya Drone Emprit, Mas Fahmi? Ya, ini ada istilah kan anonymity ya. Media sosial dan internet juga. Anonymity itu apakah jelek? Tidak. Bahkan internet, media sosial itu diuntungkan dengan adanya anonymity. Ya, anonymity bahwa identitas kita tuh nggak muncul. Banyak di dunia pengembangan sistem ya, teknologi, software, developer itu mereka pakai akun-akun anonim, Bang. Mereka tidak muncul di nama sendiri. Saya misalnya sebagai Fahmi, banyak developer terkenal yang membantu membangun internet. Mereka pakai nama mereka, pakai nama-nama icon anonim. Dan itu umum, nggak ada masalah. Karena yang dipentingkan adalah kerjanya. Tapi memang kalau kemudian anonymity ini masuk di dalam media sosial dalam konteks penyampaian pendapat, jadinya kurang bertanggung jawab biasanya. Kalau anonim pengembangan teknologi tadi, mereka ada code of conduct, mereka ada aturan. Sebenarnya hasilnya tidak bagus, ditolak oleh komunitas. Tapi kalau yang di sini, orang bisa ngomong apapun. Ini agak berbeda. Anonymity di dalam penyampaian pendapat ini bisa jadi kurang menguntungkan buat society ya. Jadi dan Indonesia jadi
dalam survei terakhir sebelum-sebelumnya, kan termasuk negara yang paling tidak sopan kan Bang? Iya, betul. Dan bahkan ini yang menarik, bukan hanya anonim. Orang menggunakan sendiri, wajah sendiri, itu kadang-kadang nggak tahu mana yang boleh, mana yang bagus dan nggak bagus. Mereka mengira media sosial itu agak berbeda dengan dunia nyata. Padahal sebetulnya sama aja. Ketika kita di dunia nyata harus sopan, di media sosial harusnya juga sopan juga. Ya namanya jejak digital kan. Ini kadang-kadang orang kita itu ini kenapa kok itu? Itu urusannya kepada literasi kembalinya ke sana. Kita kurang literate. Kurang literate. Di sekolah nggak diajari bagaimana menggunakan internet yang benar, komunikasi yang baik, argumentasi. Ada culture yang berbeda di Indonesia dan di luar. Di luar itu kan kita diajak untuk berdebat. Ya. Ada sesuatu informasi nggak benar, kita harus berdebat itu. Ya. Tapi kalau di Indonesia kan nggak bisa berdebat. Iya. Oke, baik. Mas Fahmi, Mas Hensat, Bang Don, kita rehat lagi. Ya. Masih ada satu segmen, ya, sambil kita nyiapin kopi, teh, atau kalau di Belanda apa ya minumannya ini, Mas Fahmi ini? Nggak mungkin jahe kali ya. Silakan mencari jahe ala Belanda gitu. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Doncast. Masih bersama kami dalam program Doncast, saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Sladi. Iya, menarik sekali Bang Don, kita membahas tentang kontroversi ijazah. Saya senang karena mulai lebih jernih. Iya, artinya kita tidak hanya dilarutkan oleh suasana kegaduhan di media sosial, tapi yang paling penting ada hal yang bisa kita edukasi masyarakat. Cuma kalau bicara dari aspek politik, kita negara demokrasi, semua orang punya pendapat dan suara ya Bang ya. Nah, suara-suara ini, saya nggak tahu. Saya mau minta pendapatnya Bang Don, Mas Hensat, sama Mas Fahmi soal istilah, saya istilahkan mungkin ini politik-tainment kali ya. Kalau ada infotainment, ini politik-tainment gitu kali ya. Saya lebih baik bertanya pada Hensat maupun Mas Fahmi. Atau Mas Fahmi dulu deh, Mas Fahmi dulu. Saya karena mungkin tanya sebetulnya, kalau Doni bilang tadi apa? Politik-tainment. Politik-tainment. Saya hanya mau menanyakan lebih jauh sebetulnya. Kadang-kadang kan dalam demokrasi kita ini ada voice, ada noise. Ya. Kan kira-kira begitu kan? Voice itu mestinya menjadi suara atau aspirasi gitu. Noise, orang mengatakan itu juga bagian dari demokrasi, tapi tidak mewakili apapun, berisik sekali gitu. Kira-kira Mas Hensat atau silakan Mas Fahmi dulu kalau lihat yang begini. Ya. Saya tuh di Jerman kebetulan ada acara ini, Deutsche Welle Forum itu. Ini ada jurnalis. Ya, saya diundang sebagai fellow. Karena dia menarik, Bang. Yang saya mau bawa share ini itu adalah soal bagaimana media jurnalistik sekarang ini, newsroom itu banyak bergeser kan. Mereka terpengaruh oleh media sosial, oleh artificial intelligence. Iya, betul. Kemudian ada namanya redaksi kan, Bang ya. Di mana redaksi itu menentukan kan apa isu-isu yang kira-kira harusnya diangkat. Tetapi adanya media sosial yang sekarang, newsroom redaksi itu bisa kalah. Betul. Karena yang menentukan topik apa yang akan dibahas, apa yang penting itu adalah engagement, Bang. Itu betul. Mana sesuatu jadi redaksi jurnalistik pun jurnalistik yang sifatnya engagement. Mana yang kira-kira menimbulkan ketertarikan dari publik. Dan kebetulan tuh isu yang bisa dikatakan ini isu seharusnya sangat merugikan buat bangsa secara umum ya, soal ijazah Pak Jokowi. Tetapi ternyata ada unsur histori masa lalu. Bang Hensat tadi kan ceritakan ya soal bagaimana publik yang tidak puas, kecewa misalnya dengan Pak Jokowi dan lain-lain. Bahkan Bang Doncast tadi ceritakan soal adanya barisan sakit hati, whatever itu labelnya. Ada kisah masa lalu. Dan ini semua sifatnya emosional. Sifatnya emosional kemudian menyebabkan isu yang katakan bisa penting, bisa tidak penting ini, itu saya nggak bisa baca soalnya. Ini bisa berjalan terus. Dan akibatnya apa? Newsroom pun akhirnya ikut-ikutan. Nggak bisa media televisi kayak kita sekarang nggak bisa tidak membahas itu. Ada hal yang penting dibahas, tapi ternyata tidak engagement publik nih. Jadi ini bagaimana kita nyetopnya nih? Ini jadi pertanyaan. Karena saya lihat memang ini bukan isu publik umum. Ada yang
pingin ini isu jalan terus. Ini Nggak tahu memang sampai situasi ujungnya baru, Mas. Iya. Ini situasi jurnalistik ya. Ada banyak perdebatan juga yang terjadi ini juga soal bagaimana supaya newsroom juga survive ya terkait dengan Tiap hari kami ribut di ancaman dari newsroom media. karena begitu, Mas. Tiap hari newsroom itu gaduh karena urusan ini. Iya. Ya, Mas Sudah benar Anda dengar di Deutsche Welle itu. benar. Sekarang itu menurut saya tidak ada sosok atau lembaga atau prominent yang memang didengar bahwa inilah yang benar, gitu ya. Iya. Kita nggak punya, UGM nggak dipercaya, polisi nggak dipercaya, bahkan UGM dan kepolisian dianggap berpihak ke Pak Jokowi. Sementara yang tidak berpihak itu ya yang tidak percaya bahwa ijazah itu asli. Saya pernah masuk ke isu ini, dibilang masuk angin saya. Kali pertama saya katakan bahwa saya percaya UGM, karena UGM yang mengeluarkan ijazah, sama seperti saya percaya ijazah dikeluarkan 4 UI atau Widos gitu ya. Saya percaya itu. Komentar semua di DM, Hensat masuk angin. Itu Henry Satrio sebentar lagi masuk kabinet tuh. Saya kira ya amin-amin aja gitu. Tapi maksud saya, kenapa kemudian ini karena kita masuk ke ranah demokrasi. Selalu ada sebab akibat yang dianalisa dalam demokrasi kita saat ini. Jadi kalau ada orang yang berbeda bicaranya, maka orang berpikir bahwa oh ini orang masuk angin sudah dapat sesuatu begini begitu bukan suatu hal yang oke, gua hormati pendapat lu dan silakan aja lu pendapat seperti itu. Tapi ini dicari terus sebab akibatnya gitu ya. Jangan-jangan nanti dicari juga nih Henry Satrio ini pernah ketemu Pak Jokowi nggak? Kalau begitu kalau ada sampai yang percaya begitu nanti saya juga tanya. Don Bosco Slain Iya, itu Dicari fotonya lagi. Jadi maksud saya itu dibully juga. iya. Sekarang itu nggak ada sosok atau lembaga atau bagian atau part dari negara ini yang kita bisa percaya bahwa oh ini yang asli. Baru satu lembaga aja yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus ikuti, namanya MK. MK bilang apa ya itu final and binding kan. Tapi yang lain Kecuali putusan terakhir. kalau itu putusan terakhir itu ada perdebatan juga. Jadi maksud saya ini memang agak sulit karena masyarakat juga nggak mau dengar omongan siapapun. Dulu ada tokoh agama kan misalnya kalau zaman Bang Iya. Bang dulu misalnya Qasim Nur Seha bilang apa? Iya, udah beres. itu betul. Zainuddin MZ. MZ. Misalnya sekarang Agim. Iya. Udah sekarang semuanya punya pendapat sendiri-sendiri, termasuk media-media massa kan ada juga yang kadang-kadang fokusnya di pernyataan UGM, tapi ada juga pernyataan Rasulullah. Jadi macam-macam juga. Ini kegaduhan yang dipelihara begitu. Kalau menurut saya, ini hal yang tidak pernah kita sangka dalam perkembangan media sosial. Jadi kalau ini tidak diatur ya memang akan kemana-mana. Makanya seharusnya kalau negara punya Dewan Pers, harus ada pengawas media sosial juga. Sehingga kita tahu kapan mesti diredam isu ini. Kan kalau memang sudah terlalu tidak produktif, kan juga bahaya juga. Negara harus intervensi. Iya, jadi ini kalau tentang ijazah ini, ada masalah ijazah, ada trust isunya Pak Jokowi. Kan Anda bilang harus ada intervensi ya Bang Nun ya. Artinya kalau sampai sekarang negara lewat apa mungkin badan atau kementerian atau lembaga yang dikendalikan negara itu tidak intervensi, berarti ada keuntungan juga dong dirasakan oleh orang-orang dalam penyelenggara negara. Kalau menurut saya, mereka menunggu. Kalau dalam disertasi saya tentang momentum politik, ini mereka tunggu momentumnya. Buat mereka ini akan menaikkan kesukaan rakyat atau tidak. Kalau ternyata ini meningkatkan kesukaan rakyat terhadap pemerintah atau terhadap penguasa atau terhadap politisi tertentu, ini didiamin aja. Mas Fahmi, ini menarik penjelasan Mas Hensat. Tapi saya ingin sekali bertanya sebetulnya soal, karena ini kan tidak diatur ya. Di sosmed kan lompat gitu. Kita tidak pernah dengan budaya baca yang kuat, lalu tiba-tiba ada yang beginian. Ada tontonan, lalu belum ada baca buku gitu. Orang lebih pada baca komen-komen pendek yang ada di media sosial. Menurut Anda, ada nggak urgensi supaya itu tidak devian sekali gitu? Harus ngapain? Iya. Jadi ada kalau sekarang ini sumber berita itu Bang, itu udah bukan lagi televisi atau koran ya. Betul. Sekarang cenderung itu adalah TikTok dan YouTube Bang. Ini menurut riset dari Reuters. Ini kemarin baru ada presentasi dari Reuters. Risetnya mereka bahwa orang
orang melihat apa yang ada di YouTube, orang pengen tahu apa lagi rame, itu berpikir ke YouTube. Kemudian juga ke TikTok. Banyak berita-berita di sana, dan apalagi sekarang ditambahin dengan AI dan lain-lain, mudah sekali orang membuat berita. Dan itu yang membuat bukan lagi institusi kan, tapi individu, influencer. Ya. Dan itu artinya bisa apapun. Nah, terkait dengan isu seperti ini, saya lihat dari data dompet ya, percakapan tentang Pak Jokowi ini, yang paling influensial baik itu di Instagram, di TikTok, itu adalah dari postingan dari media. Jadi media pun sekarang tidak di media saja, misalnya dari Tempo, Kompas, Detik, dan lain. Mereka kan punya akun-akun, followernya tuh jutaan. Mereka beritakan, misal di website online-nya, atau kemudian Nusantara TV ya, taruh di newsnya, dibawa kemudian di TikTok, itu jadi berita lagi. Jauh lebih besar. Jadi memang yang terkait jauh lebih besar, viewership-nya lebih besar. Kan ada 100 juta lebih pengguna TikTok kita sekarang. Artinya viewer masih melihat kredibilitas media ya, Mas Fahmi ya? Betul, itu salah satu yang masih ada good news-nya ya. Ada survei kemarin disampaikan, ketika ada disinformasi, ada sesuatu yang kebingungan, publik itu larinya kemana? Mereka larinya ke media. Media-media yang dipercaya. Tapi kalau sekarang kan media ini ya seperti media ketika terkait dengan kasus kontroversi ijazah Pak Jokowi juga kan memberitakan juga, kemudian ditaruh di TikTok, jadi makin ramai juga. Termasuk ketika kita bicarakan ini karena di sosial media juga ramai, Mas. Iya. Betul. Makanya kan terjadi interaksi yang close loop-nya ini udah agak jelas tuh nanti. Coba sebentar, ada satu teori mungkin Anda harus jawab ya. Apakah kalau bicara Pak Jokowi sudah selesai, masih tetap ingin memaintain panggung? Ini kan bad news is a good news sebenarnya gitu kan. Spotlight masih diarahkan ke Pak Jokowi gitu. Mas Hensa dulu jawab, nanti Mas Fahmi saya minta pendapat. Itu kalaupun ini dianggap menguntungkan Pak Jokowi, menurut saya kali ini dia sudah tidak bisa kontrol isu. Mas Fahmi, pertanyaan yang sama, komentar Anda. Jadi ada namanya bias, Bang. Kan kita udah tahu ada namanya. Ada confirmation bias, jadi orang pengen apa yang cocok. Tetapi dalam konteks tadi kan disampaikan bad news is good news kan. Ini sebuah bias juga, negativity bias. Jadi kita itu terkena bias negatif, sesuatu yang negatif, newsroom, kemudian publik juga ikutan menganggap bahwa ini penting untuk dibahas. Jadi menentukan apa ini penting untuk dibahas atau tidak, itu ada kena bias dari negativity tadi. Kan soal engagement tadi, Mas. Betul, karena memang ujung-ujungnya adalah metrik kan. Ada ukuran metrik yaitu engagement. Ternyata yang negatif ini menimbulkan engagement yang tinggi. Jadi sebetulnya kita kena bias semua nih, negativity bias. Kita tahu kita kena bias, tapi kita ya tetap menikmati ya. Iya, karena yang bias negatif itu juga bisa jadi penontonnya banyak. Betul. Oke, Bang Don, kita harus tutup diskusi kita. Udah terasa kan? Udah selesai. Iya. Tapi sebelum mengakhiri, saya kasih waktu 15 detik ya. Mas Fahmi dulu soal prediksi Anda akan seperti apa dalam waktu ke depan ini. Silakan, Mas Fahmi. Saya nggak prediksi, tapi saya berharap saja. Saya lebih ke pro bahwa kalau bisa isu ijazah ini selesai lah. Selesai. Husnul khotimah buat bangsa Indonesia. Oke, amin. Mas Hensat. Kalau saya berpendapat demi keutuhan negeri dan menghormati jasa-jasa presiden sebelumnya, maka isu ini akan dipaksa untuk dihentikan gitu. Harus selesai. Harus selesai. Tapi apakah selesai di Doncast? Kita berharap itu selesai. Saya punya kepentingan itu adalah bahwa kepala saya itu terlalu banyak informasi yang masuk ke sini tentang ini gitu, sehingga saya tidak bisa keluar dari situasi ini. Dan saya kira banyak orang yang susah keluar dari situasi ini, padahal ada banyak hal lain yang membuat kita bisa lebih produktif. Ada beberapa kebijakan Pak Prabowo yang bagus. Betul. MBK, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, lalu kemudian yang check up gratis. Kalau semua orang gotong royong untuk menyelesaikan itu jauh lebih produktif daripada ribut yang ini. Setuju nggak Mas Ad? Makanya saya setuju. Makanya mari sama-sama kita tingkatkan literasi, sama-sama cerdas bersama, tentunya bareng Doncast ya. Oke, inilah akhir jumpa kita dalam Doncast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamet. Sampai jumpa.